Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran Islam yang bernama Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Kairo pada tanggal 13 Februari 1935. Ia dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer, sekaligus seorang dosen dan guru besar di filsafat Universitas Kairo. Hasan Hanafi menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Kairo dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan ke Universitas Sorbonne di Perancis dan meraih gelar doktor di bidang filsafat pada tahun 1996. Pemikiran Hasan Hanafi sangat dipengaruhi oleh kondisi Mesir dan dunia Arab yang mengalami penjajahan, keterbelakangan sosial, serta kekalahan ekonomi. Menurut Hasan Hanafi, salah satu penyebab kondisi ini ialah cara memahami agama yang terlalu menekankan aspek spiritual dan ibadah individual, seperti sholat, puasa, dan zikir, tanpa diiringi dengan kesadaran sosial. Dari sinilah muncul gagasan bahwa Islam harus dijadikan sebagai pembebasan dan perubahan sosial. Proyek utama pemikiran Hasan Hanafi dikenal dengan istilah Al-Turath wa Tajdid, yaitu turath yang berarti tradisi dan tajdid yang berarti pembaharuan. Melalui proyek ini, Hanafi berusaha untuk menjembatani khazanah Islam klasik dengan tuntunan modernitas. Tradisi klasik di sini tidak ditolak, tapi ditafsirkan ulang secara lebih kritis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu pemikiran Hasan Hanafi yang terkenal yaitu Islamku atau Al-Yusr al-Islam. Pemikiran ini mempunyai kecenderungan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum-kaum yang tertindas. Gagasan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bersifat kultural dan politis, yaitu menentang dominasi Barat yang dianggap sebagai simbol imperialisme. Jadi tugas diri Islam ini mengembalikan Barat pada batas alami, bukan hanya sekadar batas geografinya saja. Islam kini ditopang oleh 3 pilar yang dalam rangka melanjutkan kebangkitan Islam dan kesatuan umat. Di antaranya, Hanafi menekankan bahwa perlunya rasionalisme untuk revitalisasi khazanah Islam. Yang kedua, perlunya menantang peradaban. Yang ketiga, analisis terhadap revitalisasi ini. Yang ketiga, analisis terhadap realitas dunia Islam. Ini mengkritik metode tradisional yang berfungsi pada teks dan mengusulkan suatu metode agar realitas dunia Islam dapat berbicara dengan dunia Islam. Selanjutnya ada oksidentalisme. Oksidentalisme ini kebalikan daripada orientalisme. Jika orientalisme, orang Barat yang mempelajari Arab, terutama Islam, sedangkan ini kebalikannya, orang dari Timur belajar ke Barat. Dalam konsep ini, Barat dijadikan sebagai objek kajian, sedangkan Islam dijadikan sebagai subjek, dengan tujuan untuk membebaskan umat Islam dari dominasi intelektual dan epistemologi Barat. Dalam hal ini, Hasan Hanafi mendirikan seorang oksidentalisme mempunyai tugas untuk merumuskan tugas-tugas sebagai pengkaji tradisi Barat, seperti dominasi Barat dengan menjadikannya sebagai objek kajian dan mengembangkan kaum minoritas dengan menjadikannya satu. Yang kedua, menghapus mitos kebudayaan Barat.
Yang ketiga, mengakhiri kontrol Eropa terhadap bangsa non-Eropa. Selanjutnya, tentang hermeneutika atau penafsiran Al-Quran. Dalam hal ini, Hasan Hanafi menekankan bahwa penafsiran Al-Quran harus dimulai dari realitas sosial manusia. Menurutnya, penafsiran Al-Quran harus dimulai dari pengalaman hidup manusia dan problem sosial yang kemudian dikaitkan dengan wahyu dan untuk menemukan jawaban teologis dan akhirnya mewujudkan dalam tindakan praktis. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Hasan Hanafi merupakan pemikir Islam yang menekankan pentingnya perubahan pemikiran keislaman. Ia memandang bahwa Islam sebagai kekuatan bangsa yang harus berpihak pada kemanusiaan dan demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.